Pemirsa, kita ke informasi pertama dalam Hot News CNBC Indonesia. Jaksa Korea Selatan dakwa mantan Presiden Yoon Suk Yeol Senin 10 November atas tuduhan baru. Yoon disebut membantu musuh saat memerintahkan penerbangan pesawat tak berawak atau drone di atas Korea Utara untuk memperkuat upayanya mengumumkan darurat militer. Ini terkait laporan Korut tahun lalu yang mengatakan mereka telah membuktikan bahwa Korsel sengaja menerbangkan drone untuk menyebarkan selebaran propaganda di atas ibu kotanya, Pyongyang. Tindakan ini sampai sekarang belum dikonfirmasi oleh militer Seoul. Jaksa penuntut Park Ji-young membuka penyelidikan kasus tahun ini untuk memeriksa apakah pengiriman drone tersebut merupakan upaya ilegal oleh Yoon untuk memprovokasi Korut, lalu menggunakan reaksi Pyongyang sebagai dalih untuk mengumumkan pemerintahan militer. Ia menambahkan bahwa bukti kuat telah ditemukan dalam sebuah memo yang ditulis oleh mantan Komandan Kontra Intelijen Yoon pada Oktober tahun lalu. Bukti itu menciptakan dorongan untuk membuat situasi yang tidak stabil atau memanfaatkan peluang yang muncul. Memo tersebut menyatakan bahwa militer harus menargetkan tempat-tempat yang harus membuat Korut kehilangan muka sehingga respon tak terelakkan. Salah satunya di Pyongyang atau kota pesisir utama Wonsan. Yoon sendiri menjerumuskan Korsel ke dalam krisis politik ketika ia berusaha menumbangkan pemerintahan sipil pada Desember tahun lalu dengan mengirimkan tentara bersenjata ke parlemen dalam upaya untuk mencegah anggota parlemen menolak deklarasi darurat militernya. Upaya itu gagal dan Yoon akhirnya ditahan dalam penggerebekan dini hari pada bulan Januari, menjadikannya Presiden Korsel pertama yang sedang menjabat yang ditahan. Kita akan ke informasi selanjutnya masih dari wali kota bersejarah New York yaitu Zohran Mamdani. Kemenangan bersejarah Zohran Mamdani sebagai wali kota terpilih New York City yang menjadikannya wali kota Muslim dan Asia Selatan pertama di kota itu direspon keras oleh sejumlah politisi Partai Republik di Washington. Bahkan mereka mengajukan tuntutan untuk mencabut kewarganegaraan Amerika Serikat milik Mamdani dan mendeportasinya. Upaya yang disebut denaturalization ini dipimpin oleh anggota Kongres seperti Andy Ogles dari Tennessee dan Randy Vine dari Florida. Mereka secara resmi meminta Departemen Kehakiman atau DOJ untuk menyelidiki proses naturalisasi Mamdani di tahun 2018. Tuntutan tersebut didasarkan pada tuduhan bahwa Mamdani yang lahir di Uganda dan menjadi warga negara Amerika Serikat pada tahun 2018 mungkin memperoleh kewarganegaraan Amerika Serikat melalui salah pernyataan yang disengaja atau penyembunyian dukungan material untuk terorisme. Tuduhan lain menyinggung keanggotaannya dalam organisasi Democratic Socialists of America atau DSA yang mereka labeli sebagai organisasi komunis. Mamdani yang juga dikenal karena dukungannya yang vokal terhadap hak-hak Palestina dengan cepat menepis tuduhan tersebut sebagai serangan politik. Ini omong kosong rasis, kata Zohran Mamdani, dan merespon upaya pencabutan kewarganegaraannya. Ya, kita akan lanjutkan ke hot news berikutnya. Harga emas sedikit terapresiasi meskipun kini masih berada di area sideways. Harga emas menguat seiring melemahnya dolar hingga kekhawatiran penutupan pemerintah Amerika Serikat yang terus berlanjut. Pada perdagangan hari ini Senin 10 November 2025 hingga pukul 6:08 waktu Indonesia Barat, harga emas dunia di pasar spot menguat 0,25% di posisi 4.008,83 dolar Amerika Serikat per troy ounce. Sementara pada perdagangan sebelumnya, Jumat 7 November 2025, harga emas dunia sedikit melonjak 0,53% di level 3.998,72 per troy ounce. Harga emas sempat menyentuh level psikologis 4.000 dolar Amerika per troy ounce, tepatnya di 4.027,25 pada perdagangan intraday sebelum akhirnya kembali ke 3.900 dolar Amerika per troy ounce. Harga emas kini masih bertahan di area konsolidasi dan bergerak sideways. Harga emas naik pada perdagangan Jumat karena melemahnya dolar dan ketidakpastian seputar penutupan pemerintah Amerika Serikat yang menambah permintaan safe haven. Lalu kita ke informasi terakhir di Hot News CNBC Indonesia. Wacana redenominasi atau penyederhanaan mata uang kembali muncul
Kali ini datang dari rencana strategis Kementerian Keuangan 2025 hingga 2029 yang baru saja diteken oleh Menkeu Purbaya Yudi Sadewa. Redenominasi bukan barang baru, kajiannya pun sudah berulang kali diulas oleh berbagai pakar. Semuanya nyaris sepakat bahwa ini memberikan banyak keuntungan bagi Indonesia. Dikutip dari Indonesia Treasury Review Volume 2 nomor 4 tahun 2017, redenominasi didefinisikan sebagai penyederhanaan penulisan nominal suatu mata uang dengan menggunakan skala baru tanpa mengurangi nilai uang tersebut terhadap harga barang atau jasa. Dikutip dari Indonesia Treasury Review Volume 2 nomor 4 tahun 2017, redenominasi didefinisikan sebagai penyederhanaan penulisan nominal suatu mata uang dengan menggunakan skala baru tanpa mengurangi nilai uang tersebut terhadap harga barang atau jasa. Rencana redenominasi pun sudah digulirkan oleh Bank Indonesia sejak 2010 silam hingga akhirnya Menkeu Agus Martowardoyo saat itu mengusulkan RUU tentang perubahan harga rupiah alias redenominasi ke DPR dan masuk menjadi program legislasi nasional atau Prolegnas Prioritas 2013. Redenominasi yang diusulkan saat itu ialah dengan penyederhanaan mata uang rupiah dengan penyederhanaan mata uang rupiah dan penghilangan 3 angka 0 tetapi nilainya tetap. Artinya nilai Rp1.000 dipangkas menjadi Rp1 saja.